Shalom, selamat siang saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjadi pemimpin yang berkarakter. Usia muda bukan halangan untuk memiliki sikap seorang pemimpin. Timotius telah menjadi pemimpin pada umur belasan tahun. Demikian juga dengan saudara, meskipun masih mahasiswa dan usianya mungkin muda, namun berdasarkan Alkitab, saudara perlu memahami prinsip-prinsip dasar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah apa yang membuat seseorang memiliki hak untuk memimpin. Tentu saja hak itu tidak diperoleh dari penunjukan atau dari sekedar pemilikan. Memiliki jabatan, gelar, peringkat, atau derajat tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin orang lain. Dan kemampuan tidak datang dengan sendirinya dari segi umur atau pengalaman. Tidak selalu yang lebih tua pasti sudah punya jiwa kepemimpinan. Enggak. Bisa dikatakan bahwa secara akurat tidak seorang pun berhak untuk memimpin. Cara yang memimpin yang benar adalah apabila bisa diterima. Dan itu seringkali membutuhkan waktu. Yang kedua, jadilah jenis pemimpin yang ingin orang ikuti. Kunci menjadi seorang pemimpin yang ditaati tidak hanya fokus membuat orang lain mengikuti, tetapi bagaimana membuat diri kita sendiri menjadi orang yang memang orang lain ingin ikuti, orang lain ingin teladani. Kalian harus menjadi orang lain yang bisa dipercaya, dan kemanapun mereka pergi, mereka percaya dengan kalian. Persiapan untuk diri kita apabila kita mau menjadi pemimpin yang lebih baik, bisa mengikuti beberapa langkah ini. Yang pertama adalah buang ego kita. Pemimpin yang benar-benar baik itu tidak untuk keuntungan diri sendiri. Mereka memimpin orang lain untuk melayani. Mungkin karena itu Lawrence D. Bell berkata, tunjukkan padaku seseorang yang tidak sulit melakukan hal-hal kecil, bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, dan akan kutunjukkan seseorang yang tidak bisa dipercaya melakukan hal-hal besar. Yang kedua, saudara sekalian, adalah jadilah pengikut yang baik terlebih dahulu. Sangat jarang pemimpin yang luar biasa itu tidak belajar menjadi pengikut yang baik. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kepemimpinan seperti tempat militer seringkali mengajarkan pegawainya untuk menjadi pengikut yang baik dulu. Dan itu sebabnya mengapa kadang-kadang lembaga pelatihan militer itu menghasilkan lebih banyak pemimpin daripada seperti Harvard Business School. Kalian yang berikutnya adalah bagaimana membangun hubungan yang baik. Kepemimpinan itu menular. Dia tidak lebih, tidak kurang juga. Dan itu terjadi dengan otomatis. Pemimpin generasi masa kini terlihat terutama mengetahui bahwa gelar dan jabatan berarti sangat kecil bagi mereka. Mereka tahu dengan tidak sengaja bahwa orang lain akan pergi bersama orang-orang yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter adalah bekerja dengan unggul, excellent. Tidak seorang pun yang suka dengan orang yang mediocre atau orang yang tidak excellent kinerjanya. Pemimpin yang berhak memimpin adalah mereka yang memberikan apa yang mereka dapat lakukan. Mereka membawanya bukan hanya untuk keahlian dan bakat, tapi juga sebuah keinginan dan kerja keras yang tinggi. Mereka akan menunjukkan kemampuan tertinggi mereka. Ingat Kolose 3 ayat 23, bahwa melakukan semuanya untuk Tuhan. Bergantung pada kedisiplinan, bukan emosi. Kepemimpinan seringkali mudah di beberapa waktu. Ketika semua mengikuti itu jadi pemimpin sangat enak. Tapi ketika semuanya terlihat tidak mendukung, menyerang kamu, di saat kamu kelihatannya tidak punya energi, dan di saat Anda tidak mau memimpin, Anda akan mendapatkan, disitulah sebetulnya posisi Anda sebagai pemimpin. Selama setiap sesi kehidupan, pemimpin menghadapi hal sulit ketika mereka harus memilih apakah mereka akan tetap maju atau mereka menyerah saja. Dan untuk melewatinya bergantunglah kepada kedisiplinan, bukan emosi. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Saat kita melihat seorang pemimpin di mana namanya dipuji-puji setelah lama memimpin, kita akan tahu bahwa laki-laki dan perempuan yang membantu orang untuk yang lebih baik dan mencapai potensi mereka. Ini adalah sebutan tertinggi untuk seorang pemimpin dan juga pencapaian tertinggi. Berikan semua kekuatan kita. Itu menjadi hal yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Dan salah satu ironi dari sebuah kepemimpinan adalah kita menjadi pemimpin dengan menggunakan kekuatan yang kita punya.
tidak menyimpannya untuk diri kita juga. Kita dimaksudkan untuk menjadi sebuah sungai, bukan menjadi sebuah waduk. Jika kita menggunakan kekuatan kita untuk menguasai orang lain, sebetulnya jauh dari genggaman. Demikian materi kita hari ini, saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita semua.